Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada yang kebetulan nonton video tutorial kali ini ya. Sebelumnya saya nyatakan dulu bahwa tutorial ini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, tapi hanya sekedar membagi pengalaman yang pernah saya tahu. Jadi di depan saya ini sudah ada 3 trafo donat ya, dengan kondisi yang sangat bagus untuk pembuktiannya, karena di sini ada 3 ini dan 3 kondisi. Ada yang rusak, ada yang bisa masih berfungsi tapi menuju rusak, seperti ada getaran atau kalau dipasangkan ada nada home-nya, noise-nya. Nah, yang ketiga betul-betul baru, belum pernah dipakai. Ya, sebagai pembanding juga saya ada satu yang ini donat ya, yang kotak ini seperti ini. Cuma saya tidak akan tutorialkan cara mengukurnya segala macam gimana. Nah, pertama tentunya kita alat ukur kita itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada dengan ini bolam tester namanya itu. Jadi umumnya ini dipakai untuk setiap kali yang bagi teman-teman yang teknik perbaikan itu teknisi perbaikan audio elektronik, ini rasanya wajib punya untuk menghindari kerusakan. Jadi terima barang harus dites dengan ini supaya kita tahu kondisi amplinya dan kondisi rusak atau gimana, ada short atau gimana. Karena dengan ini di bolam yang di seri ini kita ketahuan, bisa tahu kondisi elektronik yang akan kita perbaiki. Nah, ini yang paling gampang. Yang kedua, dengan ini tester, bisa berupa multitester, berupa ini analog maupun yang digital. Cuma kali ini saya tidak akan tutorialkan dengan pakai yang analog ya, karena saya lebih senang yang pakai digital ya. Apalagi sekarang harga multitester digital itu udah sangat terjangkau ya, dengan fasilitas yang udah hampir ini lengkap. Jadi itu sangat memudahkan kita, atau bagi teknisi pemula yang pingin belajar ini elektronik itu lebih gampang. Nah, yang pertama ini tentunya saya kasih tahu dulu lah, ini yang rusak, ini yang menuju baik bisa dipakai tapi akan menuju rusak karena sudah ada bunyi noise atau home ya, desis ya. Yang ini brand new ya, betul-betul baru, belum pernah dipakai ya. Jadi nanti saya akan tutorialkan cara ngukur, cara lacak di mananya rusak. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dulu. Jadi saya udah hubungkan semuanya. Jadi ini di sininya saya udah ini kabel ini untuk mengukur arusnya. Jadi kalau kita lihat sekarang belum dinyalakan di kondisi ini. Jadi kondisi voltase listrik PLN di rumah saya itu 230-an sekitar gitu ya. Jadi cukup bagus ini. Ya. Oke. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ini rusak. Ini yang pertama, ini rusak. Ini bekas dari amplifier integrated ya. Mereknya Cambridge Audio. Dan ini sudah jelas tertulis Rotel. Nah, mengapa saya bilang ini rusak? Karena ini ada suara bunyi home-nya ya, noise-nya. Dan saya udah mintakan tanyakan langsung ke webnya dan dikasih petunjuk berupa instruksi untuk perbaikan ini jumper ya. Ternyata tidak berhasil, masih tetap bunyi karena memang dia punya desainnya itu ada masalah. Nah, yang ini baru. Nanti saya akan contohkan
pembuktiannya bagaimana. Nah, yang seperti yang pertama saya katakan bahwa untuk mencari tahu kerusakan yang paling jelasnya rusak atau enggak itu dengan cara di ini ya, pakai bolt tester ini. Jadi saya akan kebetulan saya itu udah rusak. Saya akan langsung tunjukin bahwa ini bermasalah ya, karena ini sudah short dia akan ini nyala, dia punya ininya, lampu ini. Oke, jadi saya akan tunjukkan ya teman-teman, coba lihat, itu udah masih semuanya saya belum copot ya, jadi hanya untuk tahu masuk arusnya tuh. Oke, nyala kan tuh. Nah, ini yang rusak. Kalau yang masih bagus coba kita lihat. Nah, satu hal lagi, kita bisa tahu bahwa ini ada tulisan setiap kali yang kalau misalnya merek-merek tertentu itu biasa dia ada, termasuk ini juga dia ada, umumnya ada, dikasih tahu tuh, ya, jelas ya. Jadi itu dia punya, misalnya ini kan ada 3 kabel, dia kabel ini, mana yang nolnya, mana yang 115, mana 230, dia tulisin semua dengan jelas ya. 115, 230, kabel blue, black, brown. Jadi blue, biru, hitam sama coklat. Jadi kalau diukur dengan digital multimeter itu, nanti dengan skala posisi di ohm dan dia punya ini dioda. Jadi nanti ini cara ngukurnya ada tiga metode. Metode pertama dengan tester ini, ya, bolam itu. Kemudian yang kedua dengan ini. Nah, nanti posisikan pada skala pengukuran ohm, ya. Mau di mega ohm atau ohmnya sendiri terserah. Satu hal lagi di dioda. Ini ada tanda diodanya ya. Tuh, lihat. Oke. Itu nanti ya saya akan pembuktiannya. Jadi dengan kerusakan yang pertama ini, trafo ini kerusakannya di mana? Nanti kita bisa lacak. Nah, cara lacaknya ini saya akan kasih tahu. Nah, ini juga setengah ini. Rusaknya di mana? Nah, yang bagusnya bentuk bagaimana? Nanti saya akan kasih perbandingan yang jelas supaya bisa membantu kita untuk mengerti secara keseluruhan ya. Nah, kalau yang ini tidak ada apa-apa, jadi taunya dari mana? Saya taunya dari buku panduan servis manualnya. Ini bisa diambil gratis di hifi.com. hifiengine.com atau elektrotanya.com, bisa dapatkan gratis. Kalau di hifiengine.com saya pakai nama akun EV Chaudius, itu ada saya ya. Jadi itu bisa kita lihat, dan kebetulan saya udah tahu, sudah dikasih tahu ini ya. Yang pertama ini putih adalah nolnya, merah ada 100 voltnya, 120-nya bronze ya. Ini orange. Kemudian ini yang birunya itu adalah yang 230. Nah, saya akan tes untuk teman-teman lihat, jadi bisa ketahuan ya. Oke, jadi saya satu di sini 220, saya 230 di sini. Jadi yang biru ya. Nah, saya akan mengukurnya di sini.
Saya dapatkan petunjuk perbaikannya dari routernya langsung, bahwa ini yang 21 volt ini yang rusak, makanya saya kasih ini dibungkus. Jadi sebagai penggantinya diambil jumperan dari sini ya. Saya akan kasih sedikit aja petunjuk nanti ini. Jadi nanti ini saya buktikan bahwa yang ini masih bisa dipakai, dan kata lain bisa dipakai tapi bermasalah ya. Coba lihat, oke ya. Dan kita ngukur dia punya outputnya, coba. Jadi ini posisi AC ya. Ini dia punya ininya, CT nya tuh 2,5, ini saja 5 volt ya. Oke, jadi ini sudah benar dan tidak ada kerusakan. Tapi kerusakan di mana nanti saya akan tunjukin dengan cara skala pengukuran ohm sama dioda. Nah ini juga semua masih bagus, ada keluar voltnya ya. Oke. Ya. Oke. Nah ini yang hitam itu tandanya itu nolnya. Ya, jadi ini yang kabel yang ini diganti sama ini dengan instruksinya waktu itu, tapi tidak berhasil, tetap ada dengung. Oke. Nah yang ketiga, ini brand new, belum dipakai, betul-betul baru, dan di sini sudah tertulis black, red 115, kemudian ini ada 4. Ini enaknya begini, dia dibagi ya, bagi 2 jalur 115 kamu mau pakai satu sendiri bisa 115 ya, tapi karena kita punya voltase kan 220, mau digabungkan, jadi ini ada 2 pair yang terpisah ya. Kalau ini enggak, lain, nyambung terus. Nah ini nyambung ya, jadi hanya 3 kabel. Ini inputnya atau primernya itu ada 4 kabel ya, ada 2 jalur. Jadi supaya untuk dapat 230 ini mau sini gabung nih yang ini, supaya dia bisa ini. Untuk skemanya saya nggak tulisin, saya rasa teman-teman semua udah tahu ya, bisa ngerti. Nah yang ketiga saya akan tunjukkan ini yang pertama ini. Nah ini saya gabungkan yang break satunya lagi, ini 230 ya. Nah ini outputnya CT, di sini tertulis 6,82 ampere ya. cukup gede ini. Jadi ini ada 3. Oke, jadi tetap saya pakai lampu itu sebagai testernya. Kalau ini tidak bermasalah, lampu itu tidak akan nyala. Oke, hasil, dan kita lihat dia punya ini. Nah ini 22 ya, ukur 23 ya. Oke, jadi ini udah bagus kondisinya. Cuma kali ini saya tidak akan tutorialkan untuk pembuktian ininya, pembuktian murninya ampere. Nanti akan saya ada waktu, ada mood, saya akan tutorialkan karena saya udah punya alatnya nih. Saya udah buat dummy loadnya yang ini 4 ohm
bentuknya agak gini, cuma saya ini ya, belum ini. Ya, ini dummy loadnya 25 biji R. Ya. Baik. Jadi dengan 3 kondisi ini kita udah tahu. Nah, yang paling utama yang tadi saya bilang untuk cari melacak kerusakannya kan. Nah, caranya ini kita singkirkan dulu. Caranya ya. Satu-satu ini biar tahu. Sudah lewat yang ini yang tes bolamnya. Nah, sekarang ini kita pakai cara ini posisi. Terlihat. Oke. Ini agak lebih bagus begini. Nah, saya akan perlihatkan dulu yang ini. Ya. Jadi ini blue, black, biru, hitam, coklat. Ya. Di sini kalau kita skala ohm, ya, birunya di sini, hitamnya di sini. Nggak kecolok. Ya, itu ada 1, fluktuatif ya, 1,60 lebih ohm. Kalau dia punya ininya yang 230, skalanya berapa? Tidak terukur. Jadi saya kembali ke kilonya. Terukur 1 kilo lebih. Nah, logikanya kalau misalnya ini 0 sama 115-nya hanya 1,6 ohm sekian. Kalau dijumlahkan 2 kali lipatnya saya 3 ohm lebih. Ya, atau 4 ohm, tapi ini 1 kilo lebih. Jadi ini sudah bermasalah dari gulungan primernya nih. Nah, gulungan primer bermasalahnya di mana? Dari skala pengukuran di ohmnya ini seolah-olah terlihat bahwa yang bermasalah adalah di 230. Coba kita ya dari hitam ke coklat. Tepat berapa? Ya, ini tidak dapat 1 lebih, ya kan? Seolah-olah di sini kan bermasalah 1. Nih. Nah, tapi ini ada cara pembuktian berbalik dengan posisi skala pengukuran di dioda. Nah, saya ambil contoh yang lainnya, yang ini. Yang rotel ini. Tadi udah kasih tahu nolnya di putih. Ya, merahnya 100 nih. Ohm kan 4,7 ohm. Naik lagi 5 lebih. Berarti kalau misalnya 5 ini 10 ohm lebih. Nah, ini sampai berarti hampir 4 kali lipat. Jadi 120-nya ini sekitar 5,6 ohm. Jadi kalau untuk mendapatkan 230 soalnya hanya 13-an. 11 lebih atau 13 maksimum. Tapi ini udah ini. Ya. Ini biasanya menandakan ada sedikit bermasalah, tapi yang paling utamanya ini ya ada di masalah di tempat lain selain di gulungan primernya. Jadi kalau yang ini, yang Cambridge Audio ini sudah jelas
bermasalah di gulungan primernya. Kalau dia gulungan sekundernya masih oke. Nah, kalau yang baru gimana? Nah, saya akan membuktikan bahwa ini betul-betul ini, karena ini sudah terpisah. Ini yang paling ini terpisah, hitam sama ini yang untuk 115 yang pertama 2,86 ya. Ini size-nya 2,86 juga. Ini. Ya. Ada sedikit beda fototif, beda dikit. Nah, kalau seandainya ini digabungkan ya. Ini digabungkan harus sekitar 6 ohm. Ya. Kalau yang benar. Jadi gulungan primer yang benarnya itu hanya sekitar 6 ohm. Ya. Oke, 5,6. Ya. 2856 ya. Kurang lebih segitu ya. Jadi ini betul-betul yang masih bagus. Jadi kita bisa ini buktikan. Nah, begitu juga dia punya ini. Sekundernya. Ya. .3 lebih. Ini agak sulit ya pakai ini ya. Biar gampang. Cuma ini satu ya cukup. Ya. Satu ya cukup. Jadi supaya dia punya lebih stabil. Oke, ini 0,21. Ini juga harus sekitar 0,21 ya. Oke. Klop ya. Jadi bentuknya gak gitu. Nah, ini dengan cara pengukuran skala ohm. Diposisikan di skala ohm ya. Tapi bagaimana dengan kondisi seandainya di posisi dioda? Nah, ini dioda. Nah, di dioda ini kita bisa sedikit berbeda. Ya. Contohnya ini kita punya output ya. Ambil contoh. Saya bisa pastikan ini semua masih bagus dia punya ininya. Cuma saya akan kasih contoh aja. Pertama saya katakan nanti hasil pengukuran itu akan berbalik. Ya, berbalik ada arti kata yang di ohm dengan itu yang di dengan skala ini dioda itu bisa berbeda. Dari pengalaman saya bentuk kayak gini tersambung sekundernya berarti dia masih bagus punya. Ya. Tapi seandainya ini muncul angka ada voltnya, artinya sudah rusak. Jadi ini skalanya berbalik hasil pengukurannya. Saya ambil contoh yang ini. Yang saya bungkus yang ini yang rusak ya. Dan ini kerusakan ini dikasih tahu langsung sama teknisi rotelnya ya, bukan saya ngada-ngada. Biar tahu aja. Jadi untuk pengukuran ini dapat berapa? Tuh, ada voltnya 0,026, ada angkanya itu. Tapi nanti kalau mengukur dengan skala ohm terlihat seolah ini masih bagus. Tuh ada 2,91. Ini tidak bermasalah. Begitu juga yang lain. Nah, 4,6. Ini sini juga hasilnya 4,6. Oke. Nah, bagaimana seandainya dipindahkan ke skala dioda? Tuh, dioda. Dia akan langsung tersambung. Ini yang bagus punya. Jadi yang jelek punya itu dia akan keluar volt. Ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman semua.
kondisi untuk mengecek dia punya kerusakannya itu bisa dua metode. Jadi untuk digital multimeter ini bisa pakai skala dioda ya, dan skala resistor atau ohmnya nih, nilai resistansinya. Nah, saya ambil contoh ya, ohmnya dulu untuk yang ini. Ohmnya 2 ini di primernya ya, gulungan primernya. Bedanya kalau gulungan primer harus keluar volt. Ini menandakan yang benar. 2,79, ini juga 2,79 harusnya. Karena dia punya gulungannya panjang, kabelnya sama. Ya, kurang lebih. Oke. Nah, yang di sini ada dua. Di sini kalau yang sini sini. Ini ada dua. Ini bagus punya. Oke. Nah, kalau digantikan ke dioda dia tidak ini. Ya, tersambung seolah tersambung. Ini yang bagusnya. Sedangkan dia punya primernya ini, ya, primernya dia akan keluar ini, keluar voltnya. Kalau 0 berarti dia short, ya. Ya, ini seharusnya ini ada sedikit masalah lagi. Ini 120-nya segini. 49 kali 2 kali 2 sekitar 100. Ya, 90 lebih lah, 100. Nah, ini udah hampir 170. Jadi dia punya sekundernya, primernya sendiri sudah bermasalah, dan di sekundernya juga udah shortnya. Di sini ada masalahnya nih, ada bocor di yang 21 voltnya ini. Ya, jadi ini tahunya dari service manualnya, atau kita bisa melacak dengan ini, karena masih bagus, masih bisa dipakai, tapi dengan kondisi ada suara home-nya atau noise-nya. Kalau ini betul-betul baru, jadi ini nggak bisa ituin. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman. Jadi ini dua metode pengukuran ini kita bisa membuktikan suatu trafo donat maupun kotak itu bagus atau enggak dengan cara ini. Jadi ini coba lihat, ini dia skala dioda, dia akan tersambung, ya, tersambung 0, ya. Tapi kalau dengan skala ini dia akan ada ini, skala ohm, dia akan ada nilai, ya. Oke, dan nilainya saja sama. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan ya teman-teman semua. Jadi ini teknik pelacakan yang paling simple, tapi ini bisa memberikan gambaran yang berbeda ya. Jadi kesimpulannya, untuk skala pengukuran dioda sama ohm, ya, itu berbalik. Untuk yang bagus, di bagian sekundernya dia akan harus tersambung, tidak boleh ada volt. Untuk di ini ya, untuk di posisi di dioda. Ya. Kalau di resistan tetap sama, berarti ohmnya ya. Nah, beda dengan kalau seandainya di primernya. Kalau primernya itu kalau di posisi dioda itu tersambung, tidak ada voltnya, berarti itu bagian yang rusak. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Sedangkan kalau di sekundernya itu, yang keluar voltnya itu justru yang rusak. Yang tidak keluar voltnya itu yang benar. Ya.
khusus untuk posisi dioda ya, posisi dioda. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua ya. Jadi ini bisa kita terapkan pada trafo donat maupun pada trafo kotak seperti ini. Sebenarnya ada satu tipe lagi yang kita sebut itu tipe C-core ya. Jadi bulat bentuk C ini dililit. Cuma saya nggak bisa tunjukin dan barangnya nggak bisa saya copot, ada di preamp tabung ya. Teman-teman semua, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan. Ternyata cukup panjang juga, tapi ini sangat detail biar teman-teman semua bisa ini ngerti. Dan mohon maaf kalau saya kepanjangan dan dengan waktunya ya. Terima kasih teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang kurang jelas atau mau masukkan tambahan pengalaman, silakan kasih komentar teman-teman ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Dan semoga pengalaman yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua untuk diketahui dan sebagai bahan perbandingan aja. Karena saya tahu di luar sana itu masing-masing punya pengalaman tuh beda-beda. Ya, tapi ini adalah yang saya itu rasakan yang benar. Kalau misalnya ada yang nggak benar, nanti kasih komentar aja. Makasih teman-teman. Selamat siang. Salam sehat dan salam sejahtera selalu. Jaga diri baik-baik dan jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih dan selamat siang. Bye.